Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Heri Ban Besar ya teman-teman ya. Channel yang membahas seputar kesehatan dan hiburan. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Dan mohon bantuannya untuk tetap support channel ini agar kami semakin berkembang. Di konten kali ini saya ingin membahas tentang penyakit polip di hidung ya teman-teman ya. Mohon tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke teman-teman semua ya. Polip di hidung itu merupakan kondisi pertumbuhan jaringan di saluran pernapasan atau hidung ya teman-teman ya. Polip hidung itu disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari faktor keturunan atau sinustis hingga alergi. Jadi selain pilek dan sinusitis, polip hidung itu merupakan keluhan kesehatan yang bisa menyerang orang dengan usia berapapun. Jadi tidak peduli ya, itu anak kecil, itu bayi, itu orang tua, itu sudah tua-tua banget, tetap ya teman-teman ya, yang namanya polip itu tidak pilih-pilih umur ya. Selain juga yang namanya itu menyerang orang usia berapapun, kondisi medis ini merupakan pertumbuhan jaringan pada saluran pernapasan hidung atau sinus ya teman-temannya. Ini untungnya ya, untungnya polip ini merupakan jaringan lembut yang tak terasa sakit, terlebih lagi tidak bersifat kanker ya teman-teman ya. Jadi ada mendingnya juga, walaupun dia itu penyakit tapi masih ada mendingnya ya teman-teman ya. Jadi jaringan yang tumbuh itu memiliki ukuran yang beragam ya, dengan warna yang serupa. Nah, polip yang tumbuh dengan ukuran besar nantinya bisa menyebabkan masalah lain, misalnya menyumbat saluran hidung berair, kesulitan bernapas, hingga gangguan pada indera penciuman dan perasa ya teman-temannya. Seperti itu efeknya apabila orang yang kena penyakit polip ya. Ada juga kabar baiknya ini. Polip hidung itu kemungkinan tak meningkatkan risiko mengidapnya untuk terserang kanker hidung ya. Jadi alhamdulillahnya itu penderita polip itu ya teman-temannya itu tidak mengandung risiko akan terserang kanker hidung ya. Pertanyaannya, apa sih penyebab polip di hidung itu? Mungkin kan teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih kok tiba-tiba ini polip saya hidung terasa tersumbat? Kenapa kok hidung saya terserang seperti ini? Itu berbagai macam penyebab ya teman ya, yang bisa menyerang polip pada hidung kita atau rekan-rekannya. Sayangnya sampai kini para ahli masih belum bisa menentukan secara pribadi penyebab munculnya polip di hidung itu ya. Jadi polip ini sendiri merupakan lesi yang muncul dari hasil dari inflamasi pada jaringan saluran hidung atau sinus. Nah, inflamasi ini menyebabkan terkumpulnya sel-sel yang berisi cairan pada hidung atau saluran pernapasan, hingga akhirnya terbentuklah polip. Seperti itu kalau menurut rujukannya, urutan-urutannya, sehingga seseorang itu bisa terserang polip pada hidungnya ya teman-teman ya. Akan tetapi alasannya mengapa inflamasi ini terjadi masih belum jelas. Namun ada beberapa hal
diduga bisa menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada dinding saluran hidung, misalnya alergi, infeksi, bakteri, jamur ataupun virus ya. Selain itu ada juga faktor penyebab polip hidung lainnya seperti sindrom Strauss atau sindrom ya. Ya, ini bisa menjadi penyebab polip hidung. Sindrom ini merupakan kondisi yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah. Hampir semua pengidap sindrom ini akan mengalami asma atau alergi rinitis ya teman-teman ya. Jadi sinusitis atau alergi ya, seseorang bisa saja memiliki alergi terhadap jamur yang ada di udara ya teman-teman ya. Nah, itu bisa saja terjadi ya. Sebab yang namanya alergi terhadap materi seperti debu dan bulu-bulu binatang ya itu ya. Nah, itu sehingga menyebabkan gejala yang menyerupai pilek. Jadi bisa juga disebabkan oleh faktor keturunan. Ada bukti yang menunjukkan kalau variasi genetik yang menghubungkan dengan fungsi sistem imun tubuh akan membuat seseorang lebih mudah mengidap penyakit polip hidung. Seperti itu teman-temannya. Jadi masalah medis ini menyebabkan terjadinya inflamasi yang menyempitkan pada saluran udara ya. Jadi kita itu susahnya bernapas itu dan akan semakin menyempit ya pernapasan kita apabila hidung kita sudah terserang polip ya teman-teman ya. Jadi kondisi ketika tubuh mengalami kelainan genetik sehingga menghasilkan cairan yang kental dan berlebihan pada sistem pencernaan dan pernapasan termasuk selaput sinus itu ya teman-teman ya. Seperti itu datangnya dari keturunan ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus tetap selalu menjaga kesehatan, tetap selalu waspada dengan datangnya segala penyakit itu. Kuncinya yaitu kita harus bersih, harus rajin menjaga kebersihan ya teman-teman ya. Jadi kondisi ini juga diduga terkait dengan pertumbuhan polip di hidung, perlu diwaspadai. Polip itu hidup yang terjadi secara berkepanjangan dan dibiarkan tanpa penanganan dapat menyebabkan komplikasi ya teman-teman ya. Jadi bisa menimbulkan penyakit komplikasi ya teman-teman ya. Jadi memang kita harus tetap waspada dengan hal-hal ini ya. Hal ini karena kondisi tersebut menghalangi aliran udara normal dan drainase cairan ya. Selain itu juga komplikasi itu juga bisa dipicu akibat adanya iritasi ya dalam jangka yang begitu panjang ya teman-teman ya. Karena terlalu panjang jangkanya itu kita mengalami iritasi ya, maka terjadilah hal-hal yang disebut komplikasi itu tadi ya teman-teman ya. Jadi kita semua memang harus lebih memperhatikan hal-hal sekecil apapun yaitu untuk kebersihan ya teman-teman ya. Jadi bisa juga menyebabkan itu terganggunya tidur, apnea obstruktif ya. Dan ini adalah kondisi yang berpotensi serius di mana seseorang berhenti bernapas saat dia tidur ya. Itu termasuk serangan asma ya, sinusitis kronis yang dapat memperburuk asma itu ya teman-teman ya. Dan infeksi sinus itu yaitu polip hidung dapat membuat seseorang itu lebih rentan terhadap infeksi sinus yang sering kambuh ya. Jadi ini gejala-gejala polip di hidung yang perlu kita kenali itu ya seperti ini ya teman-teman. Seseorang itu biasanya mengalami gejala ketika polip yang tumbuh berukuran kecil namun ceritanya
akan berbeda-beda bila polip itu timbul berukuran besar ya teman-teman ya. Berikut beberapa gejala yang mungkin akan timbul ya. Pertama yaitu nyeri pada wajah, sering bersin-bersin, sakit kepala, timbul rasa sakit pada gigi, rahang atas dan sekitar mata terasa gatal. Kalau tidur sering mendengkur atau ngorok ya teman-teman ya. Nafsu makan menghilang, hidung tersumbat atau berair serta infeksi ya. Lendir jatuh dari belakang hidung ke tenggorokan itu. Jadi lendirnya itu dari belakang hidung itu ke tenggorokan ya teman-teman ya. Jadi kita memang wajib memperhatikan segala tanda-tandanya ya teman-teman ya. Lendir itu jatuhnya itu memang ke sana. Indra penciuman atau perasa berkurang, bahkan mati rasa teman-teman ya. Seperti itu. Dan ini tipsnya sedikit cara mengatasinya. Cara mengatasinya ya, daripada kita berobat lebih baik kita mencegah. Setidaknya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar terhindar dari keluhan medis yang ini ya. Berikut ini. Menjaga kehigienisan tangan artinya sering mencuci tangan dan menghindari kebiasaan memasukkan jari ke dalam hidung atau ngupil ya teman-teman ya. Kalau kata orang itu ngupil ya. Jadi kita memang benar-benar harus berhati-hati ya teman-teman ya. Jangan sembarangan kita ngupil itu, jangan sembarangan tangan kotor-kotor terus pegang ini langsung kita ngupil ya. Itu tidak bisa, itu bisa mengundang datangnya penyakit polip pada hidung kita ya. Artinya sering mencuci tangan dan hindari untuk kita sering ngupil atau memasukkan jari ke dalam hidung seperti itu ya. Upayakan agar di rumah tidak lembab ya. Bila ingin membersihkan hidung, gunakan air garam dalam bentuk hairspray ya teman-teman, atau sudah dilarutkan ya, tangan kita dicuci dengan air garam ya, seperti itu ya. Maka kita semua itu bisa kita menghindari juga itu seperti iritasi hidung, misalnya alergi, debu, asap rokok, asap kendaraan bermotor dan sebagainya. Uap dari zat kimia lah, gampangannya seperti itu ya. Manajemen alergi dan asma itu caranya dapat didiskusikan dengan dokter atau orang kesehatan ya teman-temannya. Jadi teman-teman itu yang perlu diketahui mengenai polip di hidung kita. Jika kamu memiliki kondisi dan gejala yang sama, sebaiknya periksakan langsung polip hidung pada dokter yang sudah berpengalaman. Kamu dapat membuat janji atau dapat datang langsung ke rumah sakit ya teman-teman ya. Teman-teman semua itu ciri-cirinya orang yang menderita polip pada hidungnya ya teman-teman ya. Tetapi kita bukan berartinya istilahnya itu menakut-nakuti, kita ini sok tahu ya, tidak. Semua yang saya sampaikan di sini agar kita semua bisa mencegahnya datangnya penyakit-penyakit tersebut yang tidak kita inginkan ya teman-teman ya. Jadi sebagian konten saya tentang kesehatan ini juga pun itu sudah pernah saya alami, sebagian sudah pernah saya alami penyakit-penyakit atau hal-hal yang seperti itu. Jadi sedikitnya saya memahami sekali, karena memang kita itu lebih murah kalau kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa nanti kita sambung kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Dan mohon bantuannya, support terus channelnya Heri Ban Besar.